Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Daniari Story. Setelah sekian lama nggak update video, kali ini kita mau share pengalaman kita staycation di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kira-kira staycationnya di mana ya? Tonton terus sampai habis nih videonya. Jangan di skip-skip dan jangan lupa subscribe ya. Lokasi tempat kita staycation kali ini itu kurang lebih 4 jam perjalanan dari kota Bandung. Kalau dari Jakarta mungkin sekitar 5 jaman gitulah. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga di Sangkan Hotel and Waterpark Kuningan. Nah, begitu nyampe, kita akan ambil karcis parkir. Karcisnya ini jangan lupa di-stempel ya waktu kita check-in di bagian resepsionis. Supaya kalau kita pergi-pergi nih, atau misalkan besoknya mau check-out, kita nggak dipungut biaya parkir. Nah, begitu masuk, kita bakal ketemu sama 2 jalur, tapi kita ambil jalur yang kiri ya, karena kita mau check-in dulu ke bagian resepsionisnya. Kalau yang kanan itu jalan menuju ke waterparknya. Pas check-in, jangan lupa untuk siapin KTP, terus juga siapin uang deposit sebesar Rp50.000 per kamar. Uang Rp50.000 ini buat deposit kunci, jadi kalau misalkan nanti kita check out dan kita kembaliin kuncinya dalam keadaan utuh dan baik-baik saja, maka uang depositnya akan balik lagi nih sama kita. Terus di bagian resepsionis nanti kita bakal disuruh isi formulir, bahkan kalau kita udah booking di aplikasi manapun jauh-jauh hari tetap disuruh ngisi formulir ya. Hotelnya sendiri ini namanya Hotel Horizon. Horizon di sini punya 2 konsep. Yang pertama itu ada tipe-tipe atau konsep cottage ala-ala villa gitu. Dan yang kedua kayak kamar hotel Horizon pada umumnya. Dan lagi-lagi karena kita mepet weekend bookingnya, jadi kita cuman kebagian tipe junior suite di kamar hotel seharga Rp650.000 aja nih. Ternyata kamar kita tuh posisinya ada di bagian belakang banget, jadi dari resepsionis kita masih harus naik kendaraan sekitar 200 meteran. Waktu kita nyampe tuh cuacanya dalam keadaan hujan, tapi kita nggak dikasih pinjem payung dan juga nggak ada staff yang bantuin kita ngangkut-ngangkut barang nih. Di sini nggak ada lift ataupun eskalator, mungkin karena cuman ada 2 lantai ya. Terus kita juga nggak temenin buat nyari kamar, jadi nyari kamarnya tuh harus sendiri. Well, sekarang kita udah nyampe di kamar kita, akhirnya kamarnya ketemu juga. Ini kamarnya tipe junior suite. Sekarang kita taruh kuncinya atau kartunya supaya listriknya pada nyala. Pertama nyampe, kesan yang kita dapat itu adalah ruangannya bersih sih, tapi kayak kurang terawat gitu ya. Terus untuk fasilitasnya sendiri, ini kita dapat kasur yang katanya ukurannya king size, ada AC juga tapi nggak ada lemari es ya. Terus ada telepon, tapi kita nggak tahu itu berfungsi apa enggak. Selanjutnya ada televisi dan ada connecting door juga, tapi tetap aman kok. Next, di sini kita dikasih 1 pasang sendal aja. Dan ada air mineral, terus juga ada pemanas air, cangkir, kopi, teh, tapi kita nggak dikasih sendok buat ngocek kopi atau tehnya gimana nih. Next, dekat pintu masuk juga ada lemari gede. Jadi kayaknya kita kalau masuk situ juga muat ya. Sekarang ayo kita intipin kamar mandinya. Nah, di kamar mandi ini kita difasilitasin sama air hangat buat mandi. Tapi waktu kita datang, kita tuh cuma dikasih 1 handuk doang. Dan kita nggak nanyain sih itu kenapa cuma 1 handuk. Terus walaupun cuma 1 handuk sih, tapi untuk toiletries-nya cukup lengkap ya, kayak sampo, handuk dan lain sebagainya, bahkan ada head cup-nya juga. Terus kita juga dikasih 2 gelas buat kumur-kumur, dan bagian favorit para cewek-cewek nih, ini ada kaca yang super duper gede banget. Hai. Abis ngintipin kamar mandinya, sekarang kita mau lihat bagian balkonnya.
Kalau baca-baca review orang-orang yang pernah nginep di sini nih, enaknya nginep di lantai atas atau di Junior Suite ini, mereka bisa lihat pemandangan Gunung Ciremai dari balkon. Cuman karena pas kita nyampe lagi hujan kayak gini, jadinya nggak terlalu kelihatan jelas ya Gunung Ciremainya. Tapi masih bagus banget. Dan udaranya juga sejuk banget. Di sini juga disediain kursi sama meja buat nongkrong. Kita juga dikasih 2 tiket gratis buat ke waterpark. Jadi kalau dalam satu kamar ada lebih dari 2 orang, sisanya harus beli lagi tiket di bagian tiketing waterparknya. Selamat pagi dari Sangkan Hotel and Water Park. Wah, Masya Allah, buka pintu menuju balkon nih, kita disuguhin pemandangan yang super duper kece kayak gini. Subhanallah, keren banget gak sih? Sekarang kita mau siap-siap buat sarapan. Sambil nunggu sarapan jam 7 pagi, kita mau jalan-jalan dulu nih. Mau menikmati suasana seger pagi-pagi di Kabupaten Kuningan ini. Dari sini kita udah bisa lihat waterparknya nih. Waterparknya tuh bener-bener ada di samping hotel banget. Bahkan perosotannya bisa kita lihat tuh, perosotan yang tinggi itu. Itu adalah bagian dari waterparknya. Tapi waterparknya baru buka jam 9. Oh iya, ada sedikit cerita nih soal anduk yang kemarin kita cuma dikasih 1. Ternyata SOP hotelnya sih tiap kamar harusnya dapat 2 ya. Jadi waktu kita check out, kita sempat disangkain ngilangin 1 anduk dan harus didenda. Si imbangnya tuh sempat nggak percaya gitu kalau kita tuh cuma dapat 1 anduk waktu datang. Untungnya kita punya video ini, jadi kita kasih lihat sama mbaknya. Dan akhirnya mbak resepsionisnya itu bener-bener minta maaf banget sama kita. Mbak resepsionisnya juga kayak ngasih wejangan akhirnya sama kita, next time kalau kita nginep dimanapun terus ada sesuatu yang gak wajar kayak jumlah anduk dan lain sebagainya, lebih baik langsung tanyain sama staffnya buat menghindari kesalahpahaman yang sama. Kita tuh nggak nanyain lagi jumlah anduknya karena kita selalu bawa anduk sendiri kemanapun kita pergi. Dan yang kedua karena kita pikir oh ya udah kita cuma dikasih anduk, ngeliat di luar juga kita cuma dikasih 1 pasang sendal doang, makanya kita nggak komplain dan gak nanya-nanya lagi ke staff hotelnya. Well, udah selesai nih cerita anduknya. Sekarang kita balik lagi ke sini. Dan ini tuh adalah jalanan yang kita lewatin kemarin dari resepsionis menuju kamar hotel kita nih. Udah jalan-jalan sekitaran sini, ini udah mau hampir jam 7 dan udah waktunya sarapan. Jadi kita sekarang mau jalan ke tempat sarapan, namanya tuh Mudita. Letaknya itu ada deket tempat resepsionis kemarin kita check-in. Well, sekarang kita udah nyampe nih di Mudita dan seperti biasa kalau kita mau sarapan kita harus sebutin nomor kamar kita. By the way, buat yang bawa anak-anak kayak kita, anak di bawah usia 5 tahun itu nggak dikenain biaya tambahan ya. Menu sarapannya juga ada banyak banget pilihannya, dari mulai bubur, nasi, semuanya tuh banyak banget deh. Bahkan kue-kue tradisional juga ada di sini. Tapi sayangnya untuk makanannya kita nggak sempet rekam dan videoin karena kita keburu riweuh sama bocil nih. Yang mau sarapan mending datang ke sini emang pas jam 7 karena agak siangan dikit tuh tempatnya jadi rame banget sama pengunjung tamu yang lain. Jadinya banyak ngantrinya. Suasananya tuh homey banget dan ternyata makanannya tuh super duper enak banget, ditambah lagi dengan staffnya yang super duper ramah banget. Kita
Betah sih sebenarnya, di sini masih betah gitu ya. Cuman kita harus buru-buru caw karena dikejar waktu nih. Setelah kenyang dengan breakfast yang super duper endolita dari Mudita, sekarang kita mau balik ke kamar hotel kita di ujung sana tuh. Kelihatan gak sih hotelnya? Kita mau balik ke sana buat ganti baju dan siap-siap renang di water parknya. Nah, ini tuh jalannya beda sama yang tadi kita lewatin. Jalanan ini tuh kanan kirinya dipenuhi sama cottage ya, cottage dari Horizonnya sendiri. Kalau mau sewa cottage ini range harganya sekitar 600.000 sampai 2 juta tergantung dari tipe cottage-nya sendiri. Dan kalau kata kita sih cottage ini tuh cocok banget buat kita-kita yang mau liburan bawa keluarga besar. Ini dia penampakan hotel tempat kita nginep ya. Hotelnya ini punya 2 lantai dan parkirannya juga luas banget nih. Alhamdulillah banget, cuaca pagi ini tuh cerah banget. Jadi dari sini kita bisa lihat pemandangan Gunung Ciremai yang super duper kece banget. Oke, beres ganti baju, kita mau jalan ke bagian waterparknya. Karena sekarang udah jam 9 ya, jadi waterparknya udah dibuka. By the way, waterparknya sendiri itu juga dibuka buat umum ya, jadi nggak khusus untuk pengunjung hotelnya aja. Jadinya kalau mau main di sana lebih pagi lebih baik ya, karena kalau siang pasti bakal rame banget, nggak cuma rame sama pengunjung hotel tapi juga sama pengunjung umum dari luar. Well, kalau ke bagian resepsionis kita dari hotel tuh belok kanan, kalau ke waterpark kita harus jalan lagi ke bagian depan dan belok ke kiri. Taram, ini dia penampakan Sangkan Waterpark. Karena ini masih jam 9, jadi ini masih sepi ya terbilangnya. Nah, karena di kamar kita ada 2 anak-anak nih, jadinya kita mau beli tiket tambahan. Harga tiketnya itu buat dewasa sama anak-anak sama ya, sekitar Rp85.000. Tiket untuk anak-anak ini udah berlaku buat anak usia 2 tahun ya. Kalau kita lihat ke dinding sini nih, kita bisa lihat banyak tanda tangan yang ternyata ini tanda tangan para public figure yang pernah main ke sini. Widih, keren juga ya. Di sisi lain kita bisa lihat ada kantor, terus ada juga toko souvenir. Tapi jujur buat kita souvenir-souvenir di situ mahal banget. Ternyata waterparknya ini lumayan gede banget ya. Dia ini punya beberapa kolam dan ada kebun binatang mininya juga ternyata. Nanti kita cobain satu-satu semuanya. Tapi sekarang kita mau nyobain kolam yang pertama. Kolam yang pertama ini letaknya ada di sebelah kiri. Tinggal belok kiri aja dari gerbang masuk dan katanya kolam yang ini tuh kids friendly. Karena ini tuh masih sepi banget, jadi kita bisa lihat betapa bagusnya kolam ini. Pas kita nyampe, ini kolamnya baru dinyalain juga air mancurnya. Tuh, lihat kan? Masya Allah, bagus banget ya. Walaupun judulnya kolam ini tuh kids friendly dan emang airnya pendek, tapi tetap aja anak-anak harus dan wajib malah diawasin sama orang tua. Apalagi kalau anak sekecil ini wajib banget didampingi sama orang tua kemanapun. Kayak gini nih, kita mau cobain perosotan kecil ini. Kalau lihat ekspresi bapaknya nih, kayaknya yang seneng main di sini nggak cuman anaknya, tapi bapaknya juga ikutan seneng tuh, lihat tuh.
Gak jauh dari kolam yang kids friendly tadi, ini ada gazebo-gazebo dan gazebo ini disewakan ya. Harganya itu Rp100.000 per 3 jam. Selanjutnya, setelah kita puas main di kolam kids friendly, kita mau nyobain kolam yang kedua nih. Katanya kolam yang kedua ini baby friendly. Taram, ini dia kolam yang katanya baby friendly. Wah, udah kelihatan banget ya. Kenapa kolam ini tuh bisa disebut baby friendly? Karena emang airnya tuh pendek banget, lebih pendek dari yang kids friendly tadi. Tapi tetap aja ya, lagi-lagi kita ngingetin kalau anak-anak ini tetap harus didampingi walaupun airnya pendek. Lihat tuh, anak kita bener-bener happy banget main di kolam yang satu ini. Bahkan anak kita yang sulung ini tuh bener-bener kayak yang wow, dia sempat menari-nari juga nih di sini. Setelah puas main-mainnya di kolam baby friendly, sekarang kita mau cobain kolam yang ketiga. Kolam yang ketiga ini ternyata dalam banget karena kayaknya ini sih diperuntukkan buat orang-orang yang memang niat berenang ya. So, kita skip aja kolam yang ketiga dan langsung menuju ke kolam yang keempat. Kolam yang keempat ini namanya kolam ombak, tapi sekarang ombaknya belum nyala, baru bakal dinyalain jam 11. Dan ini tuh bagus banget kayak di pantai, bedanya di sini nggak ada pasirnya aja, nggak ada pasir pantai ya. Nah, ini tuh emang bener-bener kayak mirip di pantai gitu. Makin deket ke kapal yang di sana itu, airnya ini makin dalam ya. Jadi kita nggak bosan buat ngingetin, buat yang bawa anak kecil harus selalu diawasi dan didampingi sama orang tua. Well, sambil nungguin ombak di kolam ombaknya itu dinyalain, kita akhirnya memutuskan untuk sewa ban dan bersantai di kolam arus. Walaupun ada arusnya, tapi kecil banget. Jadi kalau mau kencang majunya tetap harus didorong manual kayak gini. Semangat ya Pak, dorongnya ya Pak. Tuh, bisa dilihat nggak ada perosotan tinggi itu? Perosotan yang itu namanya perosotan oktopus. Sekarang kita lewat di bawahnya, nanti ceritanya kita mau nyobain perosotan yang tinggi-tinggi itu. Karena selama ini kalau kita berenang-renang di tempat kayak gini tuh belum pernah nyobain perosotan yang tinggi-tinggi kayak gitu tuh. Selain perosotan oktopus, ada juga perosotan bumerang yang tinggi tuh. Kelihatan nggak perosotannya yang warna hijau biru gitu? Itu juga bakal kita cobain nanti. Bismillah ya, mudah-mudahan kita berhasil. Ini dia penampakan perosotan bumerang dari dekat. Sekarang kita mau naik ke atas, kurang lebih lantai 3 atau 4 gitu ya. Dan kita harus bawa ban sendiri atau pelampung sendiri. Karena kita nggak mau meluncur sendiri-sendiri, akhirnya kita sewa ban yang double kayak gini nih, biar bisa berdua. Ini pemandangan dari atas nih, aduh udah deg-degan banget. Kira-kira kita bisa nggak ya? By the way, untuk perosotan yang tinggi-tinggi kayak gini, ini tuh nggak disarankan buat bawa anak-anak ya. Karena ini tuh tinggi banget, jadi takutnya anak-anak tuh malah kaget. Soalnya orang dewasa kayak kita aja tuh deg-degan banget nih.
maaf, berisik banget pemirsa karena emang deg-degan banget, tegang banget beneran deh asli. Tadi aja sebenarnya deg-degan banget ya, tapi kita masih penasaran nih sama satu lagi seluncuran oktopus namanya. Sekarang kita mau ambil pelampung, pelampungnya beda sama yang tadi. Pelampung buat di seluncuran oktopus ini gepeng kayak gitu ya. Oh my god, kita sempet ragu karena ternyata emang harus kepala duluan. Kita kira tuh bakal bisa kaki duluan, tapi ternyata kata abangnya harusnya kepala dulu ya. Aduh ini jadi maju mundur cantik gini nih. Ya ampun. Maju nggak nih? Maju nggak nih? Ya ampun, pas suami mau meluncur aja nih banyak banget alibinya. Deg-degan ya. Aduh, ayo dong Pak, cepetan meluncur, udah ngantri nih. Akhirnya meluncur juga nih Pak suami setelah banyak drama di atas sini ya. Nih kita lihat nih, mana nih Pak suami ya. Oh itu dia, akhirnya nyampe juga dia ke bawah. Yuk kita susul yuk. Well, sebenarnya masih ada 2 perosotan tinggi lagi, tapi udah deh kita udah nyerah naik tangganya. Jadi kita mau bersantai di kolam ombak. Karena kebetulan ini udah jam 11, jadi ombaknya udah nyala nih. Kita kira sih ombaknya bakal agak-agak gede gimana gitu ya. Ternyata ombaknya kayak angin sepoi-sepoi ala-ala gitu. Tadi udah tegang-tegangan naik seluncuran bumerang sama oktopus, sekarang saatnya santai. Santai kayak di pantai gitu ya, sambil nemenin anak-anak main lagi. Yang bikin kita santai banget nih di kolam ombak, soalnya si abang staffnya ini sambil nyetel lagu dangdut gitu. Aduh, ditambah lagi sama cuacanya, alhamdulillah banget pas kita main di sini tuh nggak terlalu panas ya, agak-agak mendung gitu, tapi untungnya juga nggak hujan. Oke deh, karena kita harus udah check out jam 12, jadi kita nggak bisa lebih lama lagi main di sini. Sekarang kita mau balikin ban yang kita sewa tadi pas awal-awal main. Awalnya kita sewa ban yang single kuning itu seharga 50.000, tapi ternyata tidak terlalu berguna, jadinya kita pinjam lagi yang double warna biru itu seharga Rp60.000. Cuman tenang aja, kalau kita balikin bannya dalam keadaan utuh, terus si struk minjemnya itu nggak hilang dan nggak rusak, kita bakal dapat cashback masing-masing ban itu 20.000. Lumayan kan buat beli menu andalan habis berenang, yaitu teh manis anget sama pop mie. Sebelum balik ke kamar, karena kita penasaran, jadi kita mampir dulu nih ke kebun binatang mininya. Katanya sih di sini kadang-kadang suka ada atraksi burung-burung gitu ya. Cuman waktu kita dateng, ini tuh kondisinya kayak gak keperhatiin, gak terawat. Bahkan di sini tuh cuman ada 1 staff doang. Jadinya agak sayang banget sih sebenarnya. Padahal ini bagus banget ya buat edukasi anak-anak. Terus pas kita masuk ke dalam juga banyak banget kandang yang kosong sama spot yang agak-agak kotor gitu. Dengar-dengar sih dulu itu suka ada atraksi ya, nggak tahu kalau sekarang nih masih ada apa enggak. Cuman karena emang kita keburu-buru juga mau check out, jadinya ya udah kita nggak nanyain juga sama staffnya masih ada atraksi apa enggak.
Gimana nih? Tertarik nggak untuk ikutan staycation di Sangkan Hotel and Waterpark ini? Kalau menurut kita sih sejujurnya ini tuh konsepnya bagus banget ya. Jadi taman bermain, tempat nginep sama tempat makan tuh ada di satu area. Cuman mungkin kedepannya kita berharap kalau tempat ini tuh jauh lebih dirawat aja, terus juga pelayanannya lebih diperbaiki supaya yang tinggal di sini atau staycation di sini itu ngerasa nyaman dan gak kapok buat datang ke sini lagi. Oke deh, selesai sudah petualangan kita di Sangkan Hotel and Waterpark Kuningan. Dan sekarang kita mau check out. Jangan lupa kuncinya untuk balikin ke resepsionis. Kali aja deposit yang kita titipin waktu check in itu bisa balik lagi. Ya ampun, inget aja lagi ya. Oke deh. Kalau gitu makasih buat yang udah nonton. Terus subscribe kita ya. Jangan lupa untuk tungguin dan pantengin terus petualangan-petualangan kita selanjutnya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.